Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, tergantung teman-teman nontonnya kapan. Jadi, sesuai di judul video, saya mau ngasih materi bagaimana sih cara nge-save project dan nge-export hasilnya. Atau mungkin teman-teman kalau ada yang udah tahu, kalau misalkan bikin video, nge-render gitu kan, nge-render biar jadi videonya. Nah itu kalau ngedesain ya diekspor lah itu bahasanya. Oke. Oke, teman-teman, kan di video yang part pertama kita sudah belajar mengenai membuat project gitu ya di Photoshop. Nah, sekarang kita praktekkan lagi ya. Kita praktekkan lagi, kita new file. Nah, makanya jadi jangan dilewatin ya video yang pertama. Oke, kita new file, kita ini aja ya ukuran fits yang zaman sekarang di tahun 2025. Ini ukurannya 1080, si lebarnya dan tingginya 1350, oke. Ingat pixel ya kalau digital ya. Nah, biasanya kalau untuk kebutuhan digital itu pakainya pixel. Ini RGB ya, ingat ya, kalau digital apa? Pakai RGB bukan CMYK. Nah, oke, ini oke langsung create aja. Damn. Oke, teman-teman siapkan lagi fotonya. Saya mau pakai si foto apa ya? Foto bebek aja deh. Oke. Ingat drag and drop ya, teknik kita pakai tag deh. Ngomong apa sih? Pakai teknik drag and drop. Nah, taruh di tengah. Terus apa yang harus dilakukan? Di checklist ya, di checklist atau bisa klik done. Bebas semua yang mana. Checklist. Oke. Nah, teman-teman, misal ukuran gambar teman-teman kayak saya gitu ya, kecil. Gimana biar ngefull gitu ya, biar ngefull, biar nggak ada putih-putihnya. Caranya adalah, ya walaupun ini nanti akan diajarkan, cuman ya ini nggak apa saya kasih tahu aja dari sekarang. Oke, nah teman-teman klik dulu ini ya. Apa nih namanya move tool, oke. Atau huruf V di keyboard ya, V, huruf V di keyboard. Klik gambarnya, oke, klik gambar si bebeknya ini, ya foto teman-teman. Terus apa? Klik Ctrl plus T, oke, Ctrl T, Ctrl T. Nah kalau udah kayak gini nih nanti, terus apain lagi? Nah, ini teman-teman lihat yang di atas ini ya, ada 7,34% ya. Nah, ini ukurannya gitu, si ukuran fotonya gitu. Oke, kita tambahin. Misalnya saya ketik 12. Oke, kegedean. Kurangin deh, 11. Sama teman-teman jangan lupa, ini dicentang, apa, dicek, dipencet ya. Si apa nih, apa sih ya? Itulah tuh maintain aspek rasio. Ini kayak lambang besi gitu atau apa ya? Pokoknya lambang link kayak gitulah, oke, diklik ya. Diklik, oke. Atau ini teman-teman bisa di scroll pakai apa namanya mouse wheel ya, buat ngatur ukurannya tuh biar cepet. Jadi kita nggak usah ngetik pakai keyboard tuh. Tek, 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 tek. Nah, oke, sepertinya 10% saja cukup. Terus kalau sudah saya checklist atau klik dan yang di bawah ini ya, di bawah nih, mouse yang di bawah si kursornya. Oke, dan dah, misal ini desainnya udah jadi, terus saya mau nge-export. Nah, atau gini dulu deh, kita nge-save dulu sih harusnya, sorry ya. Harusnya nge-save dulu si file projectnya ya. Ini misalkan kita save. Oke, jadi kalau nge-save caranya adalah ke ini menu file, save, atau shortcut keyboardnya adalah Ctrl S ya. Teman-teman kalau main Microsoft Word pasti ya harusnya bisa lebih cepat lah paham memahaminya gitu. Karena sama aja sih kontrol keyboard shortcut. Oke, kita save. Nah, ini nanti nama file Photoshop itu adalah PSD gitu ya kan. Kalau misalkan Microsoft Word itu docx ya kan, si nama apa belakangnya nih. Kalau gambar-gambar PNG, JPEG ya kan, yang gitu-gitulah pokoknya. Nah, ini PSD gitu kalau file Photoshop. Oke. Dan ini teman-teman pastikan ya, ini yang save as type-nya Photoshop gitu ya. Jangan yang lain-lain ya, pokoknya PSD gitu ya, PSD. Oke. Ini bebas
teman-teman namakannya bebas gitu untuk penamaan file. Saya mau ini namanya bebek carok, nah, bisa lah gitu ya. Ya udahlah, bebas aja lah mau namanya apa juga. Nah, maka apa yang terjadi? Nah, ini udah ke save tuh bebek carok.psd gitu. Oke. Nah, itu tadi cara nge-save file gitu ya. Kenapa bang harus di-save? Ya, nanti kalau nggak di-save nanti hilang-hilangan dong progresnya. Ya itu ya sama lah kayak Microsoft Word ya. Kalau nggak di-save nanti si progres apa ngedesainnya ya nggak ke-save, nggak kesimpan gitu ya. Ya ini cara nge-save-nya adalah Ctrl S gitu. Oke, sekarang gimana caranya supaya ini fotonya bisa menjadi PNG atau JPEG atau jadi ya hasil renderan lah kalau di video gitu ya teman-teman. Kalau bikin video ngedit kan di render cenah. Nah, ini mah diekspor istilahnya. Oke. Bagaimana caranya? Kita ke file. Nah, teman-teman lihat di file ada tulisan ekspor. Ini hover mouse-nya ya di kursor ke sini ya, di hover. Di hover tuh ya, di diamin di sini. Nah, pilih yang export as. Nah, ini ya. Dan size-nya bisa diatur. Misalkan ini ya kan tadi kita pakai pixel ya. 1080 kali 1350. Misal saya butuh yang besar gitu ya. Oke, bisa di tiga kaliin. Jadi dihitung tuh 1080 kali 3 berapa. Sok hitung sendiri saya males. Oke, dihitung aja sendiri ya. Ini suffix-suffixnya kosongin aja ya. Nah, udah. Terus kalau udah ngapain? Nah, kalau udah tinggal di ekspor. Terus simpennya mau di mana? Bebas. Kebetulan saya PNG ya. Nah, ini namanya bebas. Misal hasil desain bebek jarok. Nah, kita enter, kita klik, terus hasilnya sudah jadi tuh di situ. Hasil desain bebek carok. Tuh, sudah jadi deh desain fotonya. Jadi gitu cara nge-export apa namanya? Export hasil desain di Photoshop. Adapun cara lainnya ya yang cukup unik. Oke, ini teman-teman gak usah ngikutin, cukup tonton dulu saja. Oke, tonton dulu aja ya. Jadi tadi kan kita udah belajar ekspor dari file ini. Nah, misalnya ada foto unta saya taruh, ya kan? Nah, cuma kalau misalkan saya ekspor, nah ini BTW tadi ada ekspor as. Nah, sama yang kedua ini yang cukup saya sering gunakan adalah Quick Export SVNG. Ya ini kalau butuh cepat yang tanpa apa ya tadi kayak tadi kan ada 3 kali 2 kali, nah di sini mah nggak ada gitu. Ini kalau butuh cepat ya pakai Quick Export SVNG. Oke, misal hasil nah, dan namanya aja 02 sih Caro. Nah, ini kan kalau dilihat tuh si foto untanya ngikut. Gimana caranya saya mau istilahnya itu apa ya? Ya, saya pengen ngambil foto untanya aja gitu yang diekspor ya. Ya, caranya adalah ini. Oke, teman-teman. Bentar, ini saya ini dulu. Pokoknya ini layers ya, diklik layers. Nah, nih kita klik foto unta ya. Ini bebas teman-teman, pokoknya siapin foto ya, 2 foto. Terus diklik ya, ini klik kanan. Nah, ini ada muncul lagi nih opsinya nih, quick export dan export as. Bedanya apa sama yang, nah ini bedanya apa sama yang di sini nih, yang diekspor ini nih, yang di file. Bedanya adalah ini kita ekspornya per layer. Misal saya quick export. Udah, saya langsung save aja ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ini tuh. Si bebeknya nggak ngikut. Karena apa? Kita cuma nggak seleksi si foto untanya. Itu cara cepatnya. Oke, kenapa sih harus tahu ekspor di sini? Ini saya kasih contoh misal ya.
Misal, ini contoh kerjaan saya gitu ya nih. Contoh ini ada kerjaan saya. Misal saya mau ngambil komputernya doang nih. Nah, ya kalau misalkan saya dari sini nih, nanti kan keikut nih. Ya tuh, ngikut kan. Nah, sementara saya mau ngambil si ini doang gitu jadi PNG. Ya udah tinggal dipencet. Nah, ini kebetulan ada di sini tuh ya, di grup 2. Main dulu deh. Komputer Sporty Maxi. Nah, kalau udah klik kanan, klik export, udah deh bisa diambil. Nah, apa yang terjadi? Kita lihat tuh dapat tuh asetnya. Nah, itu bedanya kalau dari layers gitu ya. Nah, gitu guys. Jadi nanti ini akan saya ajarkan juga ini cara ngatur layers tuh apa sih layers. Nah, nantilah diajarin jadi sabar dulu saja ya. Dah gitu. Nanti saya save dulu ya. Ctrl S ya cara nge-save-nya. Oke, jadi kurang lebih begitu cara nge-save file sama nge-export hasil desainnya gitu ya di Adobe Photoshop. Semoga teman-teman bisa mengikuti dan bisa paham. Dan kalau misalkan masih belum paham, diulang lagi aja videonya ya. Oke, baik. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai habis. Nah, jangan lupa di like videonya, terus juga di share dan di subscribe supaya saya semakin semangat untuk memberikan konten-konten edukatif lainnya. Oke, terima kasih. Saya Tegan Syah, pamit mengundurkan diri. Peace.